adalah karakteristik amplifier. Yang keempat, noise figure. Ya. Itu sebenarnya bisa dijadikan satu topik. Nah, kenapa? Karena noise figure itu ada di semua alat. Noise itu kan ya, saya mengukur kabel ada juga noise-nya. Ukur mixer ada noise di mixer. Sehingga kalau kita lihat datasheet itu selalu ada informasi noise dalam bentuk noise figure. Ukur LNA juga ada noise. Di TA selalu di datasheet itu selalu ada noise-nya berapa sih noise figure. Ukur ini juga pasti ada noise-nya, semua barang itu. Jadi ada di mana-mana. Nah, kebetulan kita punya amplifier. Jadi nanti topik noise-nya juga kita akan mengukur di sini noise figure pada FF amplifier. Jadi device interface-nya adalah amplifier. Ya. Jangan di pikiran kita bahwa hanya amplifier yang bisa diukur noise-nya. Filter juga semua masih bisa diukur. Itu ya. Itu kunci yang pertama. Saya akan berbicara di sini adalah amplifier. Kebetulan tadi sempat saya buat untuk kelompok yang tadi. Amplifiernya ini barangnya beda dengan di lab bawah. Lab bawah itu rangkaian amplifier ya. Yang kalian ukur misalnya adalah di bawah itu apa? Amplifiernya di elektronika. Amplifiernya pasti rangkaian ini ya, contohnya rangkaian transistor, pasti kapasitor di sini, kasih kapasitor, kasih biasnya, ini sebutnya adalah amplifier. Kalau outputnya saya diambil di sini, kita sebut common emitter. Kalau saya di sini adalah common collector. Kalau saya balik, itu yang gede sebenarnya ya. Itu rangkaian amplifier. Bedanya kalau ini modul amplifier, beda dengan modulnya. Dalamnya tuh kompleks sekali, sudah SMD kecil semua ya. Saya kemarin lihat juga pakai kaca pembesar. Banyak sekali, ada sekitar 8 sampai 10 transistor dalamnya. Frekuensi tinggi. Itu frekuensinya rendah. Nah, itu rangkaian amplifier, ini modul amplifier. Nah, yang kita akan bicara ini modul amplifier. Tapi kita kunci juga RF di radio frekuensi. Kalau ini di frekuensi rendah di bawah. Makanya biasanya respon frekuensinya saya mengukur di 10 di 100 Hz sampai misalkan sampai 1 MHz gitu. Kalau di sini misalkan ukurnya sampai 900 MHz karena ketergantungan dari sinyal generatornya. Kalau generatornya punya 18 giga, ukurnya sampai 18 giga. Si transistor itu nggak bisa dipakai di sini. Yang tadi BJT, karena BJT itu hanya bisa untuk frekuensi rendah. Namanya juga bipolar junction transistor. Ada junctionnya. Tapi si transistornya itu dibuat dari tipe P disambung dengan tipe N, disambung lagi dengan tipe P, gitu ya. Maka dia jadilah FP-MP transistor. Apa kekurangannya? Kalau kita teropong lebih jauh dan kita kenakan frekuensi, sambungan itu akan terlihat seperti ini. Nah, tapi kita tuh udah nyambung itu dari solder, nyatanya enggak. Dua plat sejajar yang bermuatan listrik akan mempunyai kapasitor yang kita sebut kapasitor parasit. Kalau di Pak Ridwan, Bapak ya, Ridwan, nggak bisa katakan di situ.
kapasitor impedansinya ZC itu sama dengan XC, impedansinya aja, tahanan kapasitif 1/2 F. Kalau F ini saya naikkan, XC itu akan sangat kecil. Kalau sudah saya berbicara 18 giga misalkan ya, tadi itu 18 giga itu 10 pangkat 18 itu giga, lah 10 giga, 10 pangkat 10 berarti ya. Berarti kalau misalnya naikkan ke atas, XC nya tuh 0,0000 sampai 10 ya, atau 10 pico nano pangkat 9, 10 nanofarad berarti 10 nano ohm. Dia seakan-akan saking kecilnya resistor itu antara ujung sama ini tuh tadi yang kapasitor parasit kita nggak buat, tapi dia datang sendiri. Saya naikin frekuensi, dia itu jadi hubung singkat gitu. Sehingga BJT itu nggak bisa dipakai di frekuensi. Kita nggak membuat hubung singkat, ya hubung singkat sendiri. Itu kelemahannya satu. Makanya kalau yang membuat amplifier di sini 2,4 giga pasti dia gunakan adalah FET. FET-nya juga ada jenisnya lagi yang memang khusus untuk frekuensi ya. Kalau saya gunakan FET, field effect transistor, barangnya sama di bawah, ini seperti ini. Gitu ya, misalnya kalau saya gambarkan dalamnya transistornya seperti ini. Ini adalah G, D, S, G, D, S. Sistem kerjanya gimana? Ini seperti sungai, harusnya mengalir ke situ. Tapi saya kendalikan dengan G ini. Kalau sungai itu pintu airnya saya buka, saya tutup gitu ya. Sehingga kadang-kadang G-nya itu dibuat dua kiri kanan. Ini digabung, kasih sumber tegangan ini. Kalau saya kasih tegangan VGS, di dan sini, saya bisa mempermainkan medan magnetnya, field efek transistor dengan efek medan. Apa? Saya tidak membuat ininya ditambah, enggak, tetapi medan listrik atau medan magnet yang terjadi itu akan membuat dari medannya itu ketutup sendiri sama medan itu. Makin besar tutupnya, harusnya makin kecil. Jadi di sini arus listrik itu harus antara G dengan S ini dikendalikan oleh medan listrik, bukan tadi lempengan yang di barangnya nggak kelihatan kalau medan listrik itu kan ya, tapi dia ini sampai suatu saat kita bisa ngeset ini tertentu yang kita sebut dengan pinch of voltage, PP, PP biasa pinch of voltage atau tegangan apa ya, pasar itu. Jadi medan yang bermain sehingga efek kapasitifnya lebih kecil karena nggak ada sambungan PN tadi, hanya bermain di gelombang ini aja, sehingga dia dipakai di frekuensi. Makin tinggi frekuensi harganya makin mahal. Kemarin yang saya bimbing kemarin jalan tuh di 5,2 giga transistornya itu pun hanya 2 watt. Transistornya tuh 350.000 satu. Rusak lagi satunya. Jadi 3 kemarin transistornya 3 buah. Nah, itu lemahnya di situ. Jadi tahu kenapa modul ini mahal, misalkan sampai 30 jutaan satu modul gitu. Ya. Kalau yang kalian Google misalkan cek ya yang sampai 20 watt aja itu bisa harganya itu 50 sampai 100 juta. Itu ya. Nah itu. Apa yang saya tanamkan di situ? Jadi sebelum menggunakan itu baca spek alat ini. Ya. Tadi kalau ada itu saya bisa ngeluarkan speknya di laptop saya.
Jadi dia bilang saya itu nggak boleh inputnya lebih dari 10 dBm, nggak boleh. Kalau saya kasih input lebih dari 10 dBm ya rusak. Saya bisa bekerja kalau dikasih tegangan 24 volt. Nah, jadi di sini saya harus kasih tegangannya. Lambang amplifier seperti itu ya. Ya. Ini adalah 24 volt, 12 volt. Kemudian ini max 10 dBm yang masuk ke sini dayanya, nggak boleh lebih. Ya. Ini misalkan maxnya 10 dBm, nggak boleh lebih dia rusak. Kemudian ini kan rangkaian aktif nih. Kalau ini pasif, ini atenuator. Mau saya bolak-balik nggak apa-apa, mau saya sambung gini juga nggak apa-apa. Misalkan ini atenuator 6 dB 25 watt. Mana tadi ada yang 3 dB. 3 dB 25 watt. Nah, ini bisa saya sambung. Saya biasa membuat atenuasi sebesar, karena nanti kalau perlu tinggal diukur berapa gitu ya. Ini berarti 6 tambah 3 9 dB. Oh, kurang lagi, saya tambah lagi di sini. 9 tambah 6 berarti 15 dB. Gitu ya. Tergantung kebutuhan. Boleh nggak di depan? Boleh. Karena rangkaian pasif, dia nggak perlu catu daya, boleh bolak-balik. Atenuator ini sebenarnya atenuator tuh banyakkan isinya resistor yang tahan untuk daya. Kalau ini mampu sampai 25 watt, yang ini sampai 75 watt. Ada rangkaian aktifnya dia di sini, sehingga ini nggak boleh bolak-balik. Ini input, output, ya ada rangkaian aktifnya. Kalau ini betul-betul pasif, ini filter juga pasif. Gitu. Ini aktif, nggak boleh bolak-balik. Ini atenuator juga, tapi dia bisa kayak potensio gitu diputar-putar. Saya mau atenuasi berapa nih redamannya, saya tentuin. Oke ya. Nah, saya balik ke sini. Untuk amplifier itu apa yang harus saya ukur? Kan tuh jadi pertanyaannya. Ini ada amplifier. Ini input, output. Nah, inputnya apa yang bisa saya masukin ke sebuah amplifier? Kalau yang punya di lab bawah tadi, karena kan ada sering praktek, ini apa yang bisa saya masukin di sini? Dari fungsi generator ya, biasanya ya. Pasti ada tegangan ya kalau fungsi generator itu. Iya. In dan satu lagi F in ya. Frekuensinya misalkan tetapkan 2, coba ukur di frekuensi 50 kHz. Tegangannya 10 milivolt inputnya gitu. Nah, kalau RF amplifier apa yang bisa saya masukin itu inputnya? Yang pertama apa? Daya ya? Iya. Daya input yang saya masukkan di sini. Satu. Apalagi? Frekuensi input. Kalau frekuensinya saya ubah-ubah, gimana ya keluarannya? Berubah-ubah nggak? Kalau daya inputnya saya masukin terus saya ubah 1 watt, 2 watt, 3 watt, 10 watt, gimana outputnya? Apakah dia tetap atau berubah-ubah? Ya itu ya intinya ya. Kemudian itu kan yang ininya, ada nggak yang kita tidak ingin masuk sendiri tapi inputnya? Ada ya, noise. Kan kita nggak masukin, masa kita masukin noise ke input ini? Tapi ada sendiri. Setelah sampai di output, berapa sih sumbangan noise terhadap sinyal output? Bandingan sinyal noise output terhadap sinyal output, noise input terhadap sinyal input. Itu kita ukur, yang kita namakan adalah sebagai itu ya, noise figure. Paham itu ya? Selain itu ada lagi nggak? Kalau catu daya ya semua pasti ada catu daya. Nggak ada lagi ya? Paling mungkin inputnya dari antena, kalau realnya, kalau di sini paling disimulasikan dengan fungsi generator atau sinyal generator. Itu ya.
Itu satu dayanya gitu. Itu aja. Berarti saya itu ngelihat karakter dia, kalau saya kasih daya sekian berubah-ubah terus gimana di outputnya, atau kalau frekuensi berubah-ubah terus dari 100 mega, 200 mega, 300 mega, kira-kira outputnya seperti apa dayanya. Itu kita pelajari sehingga saya bisa menuliskan satu di sini yang akan saya ukur. Pertama adalah pengaruh perubahan frekuensi, tentunya frekuensi input di sini ya, input terhadap gain. Gain itu adalah apa? Rasio antara output terhadap daya input ya, daya output terhadap daya input. Tapi boleh juga terhadap daya output, boleh, tergantung mana yang mau kita baca. Gain amplifier pada kondisi daya inputnya tetap. Jadi saya nggak ubah-ubah daya inputnya, tapi si frekuensi main-mainkan gitu. Saya anggap frekuensi pemancar berubah-ubah, pemancar 1, pemancar 2, pemancar 3, tapi daya yang sampai ke saya nggak sampai. Apa kira-kira pengaruhnya? Nah itu yang saya pelajari. Secara matematis yang saya sebut itu bisa saya tulis sebagai input. Secara matematis yang pernyataannya saya tulis adalah outputnya gain amplifier, luarannya gain sebagai fungsi dari yang berubah frekuensi input F yang tidak berubah adalah dari pada saat PI konstan. Saya bisa pilih PI nya berapa? Saya mau lihat perubahan terhadap frekuensi pada input 0 dBm misalnya. Udah inputnya jangan diubah-ubah lagi. Kenapa harus satu-satu? Kita bayangkan kalau satu persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 5. X-nya berubah, y-nya berubah. Gimana hitungnya? Kan berarti satu harus konstan. Ya, satu diubah. Jadi kalau x-nya saya ubah-ubah, y-nya bisa saya hitung. Kalau y-nya saya ubah, x-nya bisa saya hitung. Kalau daya inputnya tidak saya ubah, berarti daya output dapat saya hitung saat frekuensi berubah. Yang satu lagi nya gini, yang kedua, berapa besar daya output sebagai perubahan dari frekuensi, sebagai perubahan dari daya input pada saat frekuensi konstan. Itu kira-kira kalimatnya ya. Besarnya daya output sebagai fungsi dari daya input pada saat frekuensi konstan. Frekuensinya saya pilih 300 mega. Saya ingin berpengaruhkah daya outputnya kalau daya inputnya saya ubah. Dan kenyataannya kan daya pancar itu kan sudah sampai kilowatt ya, pemancar itu. Radar aja paling kecil itu 300 watt supaya bisa kita dapat pantulan yang lebih berarti. Kalau saya pancarin 10 watt ya dia mantulnya juga nggak nyampe gitu. Orang membuat radar itu. Tapi dengan mempelajari karakteristik seperti itu kita bisa akhirnya mengendalikan suatu alat atau apa, hanya bisa kita tahu berapa frekuensi input yang ada. Paham ini kira-kira parameter yang akan saya ikut ya, dua itu. Sekarang bagaimana rangkaian pengukurannya kan gitu? Ya. Ini amplifiernya saya buat. Yang pertama ini namanya DUT, device under testnya. Fin-nya saya ubah-ubah. Fin-nya saya buat tetap, misalkan saya ambil 0 dBm. Gitu. Nah, langsung saya membuatnya di sini aja. Ini aja ya, yang tidak saya buat. Jadi misalnya ini DT-nya, amplifiernya. Kemudian ini
Ini sinyal generatornya atau dari antena, dari apa boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau di sini dari sinyal generator, misalkan frekuensinya saya ubah, FT-nya mulai dari 10 MHz sampai 1 GHz saya ubah. Tapi dayanya saya tetapin PI-nya misalkan 0 dBm. Ini akan saya ukur daya output pakai apa? Yang khusus ukur daya power meter. Kalau khusus ukur tegangan voltmeter. Nah, di sini kita pakai untuk ukur daya. Nah, simbol power meter tuh saya nggak tahu. Nanti kalian cari simbolnya seperti apa ya. Saya gambar sementara ini, saya gambar seperti itu aja di jalurnya. Ini power meter. Tapi kan sinyalnya apa? RF kan ya? Iya. Ada frekuensinya. Kalau meter itu membacanya apa? DC. Ya. Kan misalkan sekian tegangan DC dia nunjuk segitu gitu ya. Sekian tegangan DC itu, tapi sudah dikonversikan dari RF ke DC. RF sekian, DC sekian, RF sekian, DC sekian. Meter itu membacanya gitu, DC. Berarti di sini ada detektornya kan ya? Detektor RF to DC. Itu kan? Nah, kita punya detektornya, saya ambil. Nih kebetulan yang detektor ini tiga-tiganya sudah rusak, tinggal 2 ya. Saya lupa ini 37 juta atau 3,7 juta. Nanti kalian cari aja ya di Google, itu ada kodenya. Saya dulu pernah iseng-iseng nyari kodenya tuh. Pokoknya angka 3,7 atau 37 atau 3,7. Tapi kalau dia mahal ya nggak salah juga, dia mampu sampai 4.200 mega. Itu makanya mungkin mahal ya, mungkin 37. Dari paling kecil adalah 0,1 mega, berarti 100 ya, 100 kilo ya. Nah, sampai 4,3. Mahalnya itu karena 4,3 tadi. Setiap ada RF yang masuk dia ubah jadi tegangan DC yang sesuai dengan daya RF, dia tampilkan dalam bentuk visualisasi daya. Sama kayak mengukur apa kemarin itu? Directional coupler ya? Nah, itu persis sama. Ini detektor kita. Nanti dia ngasih tahu di sini bla bla blanya itu. Kalau saya dikasihkan daya 15 watt peak puncak berarti ya, 15 watt peak, maka saya hanya bertahan 2 mikrosecond. Jadi belum berkedip aja udah rusak. Dah infonya. Input saya maksimum hanya boleh sampai 300 miliwatt. Nah, tinggal kalau kita berbicara dB, konversikan 300 miliwatt ke dB. Coba kita, karena kita mainnya di dB, jadi kalian juga perlu konversi. Saya ambil dB, berarti ini miliwatt ke dB ya. Converter 300 miliwatt ke dB, convert 24,77 dB itu ya. Jadi kalau amplifier saya ini menguatkan sampai 100 dB, jadi kalau saya masukkan di sini 0 dBm, di sini 100 dBm, bisa nggak saya pakai ini? Kalau nggak bisa, apa yang harus saya lakukan? Karena kan saya nggak mungkin lagi beli alat ukur baru. Saya harus pasang seperti yang saya sampai di sini, harus saya redam, ya, supaya 100 dB tadi tinggal kurang dari 10 dB. Kalau dia kurang dari, misalkan dia mengeluarkan 20 dB ya kurang dari situ, kurang dari alat ini tadi, yaitu 24 dB tadi. Tinggal dicari berapa. Kalau ininya boleh 24, ini 100, ini harus saya pasang yang mana? Itu saya pakai yang ini, atau harus saya tambah-tambah gitu. Nah, itulah. Ya, namanya adalah. Jadi di sini ya bisa saya langsung pasang ke situ, jadi saya pasang atenuator. Paham di situ kenapa saya pasang atenuator? Jadi kalau tadi 15 watt, sebelum 2 mikrotik mati rusak. Ada 3 rusaknya. Ini yang saya dimasukkan sini udah rusak semua. Tinggal 2.
Kalau salah satu dari dua itu rusak, salah satu aja, berarti modul itu sudah nggak bisa dipraktikumkan lagi, nggak tahu sampai kapan. Jadi lalai di kita itu ya rusak ya. Ya mudah-mudahan kalian hati-hatinya di situ aja. Kemudian kita balik di sini, berarti kalau sudah tahu ini harus ada atenuator. Inputnya tadi kan 0 dBm, 100 misalkan 500 MHz. Gimana saya ngelihat inputnya? Kalau di bawah di pariduan, melihat dia kan harus dua-duanya divisualisasikan yang tadi di osiloskop ya. Saya buat lagi angkanya walaupun kecil gitu kan. Kita sebagai pembanding supaya mahasiswa juga tahu di sini. Nah ini saya kan ingin melihat dua-duanya di osiloskopnya, dua kanal. Berarti yang input ini langsung saya konekkan ke sini pakai capit buaya di sini ya. Yang ini langsung saya konekkan ke situ sehingga saya bisa memvisualisasikan dua-duanya. Bisa di RF seperti itu? Nggak bisa. Nanti kita ukur ya. Kabel aja kita pasang di situ, impedansinya sudah ada redamannya. Ini meredamnya. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa melihat input yang masuk dan bisa juga bisa melihat inputnya, bisa juga memasukkan input ke rangkaian. Berarti ada dua ya, bisa dilihat, bisa dimasukkan inputnya. Berarti saya harus input ini yang ini tuh saya bagi dua. Nah, bagi dua gitu. Ini masuk ke rangkaian, ini untuk melihatnya. Nggak bisa pakai capit. Membagi duanya pakai apa? Nah, ini membagi duanya namanya pakai power splitter. Iya, power splitter namanya ya. Jadi dia membagi daya ke kiri dan ke kanan sama besar. Ini inputnya dibagi dua. Boleh dibagi 4, boleh dibagi 2. Kalau dibagi 2, kalau ini 1 miliwatt, di sini berapa? Setengah ya. Jangan bilang 2. Kalau 2 itu pengali, bukan pembagi. Kalau 1 mili berarti di sini setengah miliwatt. Kalau di sini 0 dBm, kita ukurnya pakai dB ya, nggak pakai watt. Ini berapa? Kalau ini 1 miliwatt, ini setengah miliwatt. Sekarang 1 miliwatt itu adalah 0 dBm. Berarti berapa dBm di sini? Kita logaritmakan sama-sama ya. Logikanya. Berarti PO tengah tuh ya, sama dengan setengah daripada PI. Kalau di sini 1 miliwatt, di sini sama dengan setengah miliwatt. Itu kan ya? Nah sekarang karena saya berbicara ini, atau bisa kita tulis di sini PO per PI sama dengan setengah watt. Bukan ya? Nah saya sekarang menggunakan BB, saya logaritmakan aja. Berarti kalau daya itu 10 log PO per I. Kenapa 10? Karena daya. Kenapa 20? Karena tegangan. Ya, ini kan kita daya. Berarti sama dengan 10 log PO per I ini setengah sama dengan 10 log 1 dikurang 10 log 2. Log 1 itu adalah 0, berarti yang ini adalah 0 dikurang log 2 itu 0,3. Berarti ini adalah 0,3 kali 10 ya. Jadi kalau pembaginya setengah ya, kalau daya yang dibagi pembaginya setengah, berarti kalau di sini 0 dBm,
di sini minus 3, minus 3. Ya. Pertanyaan saya, kalau saya inginkan di sini 0, di output ini 0, berapa harus saya pasang di sini? Ya, kan kita ngukurnya inginnya ini 0. Ya, ini dianya ya barangnya. Saya ingin 0, di sini 0, berarti di sini harus 3 ya. Ya. Karena 3 dikurangi minus 3 jadi 0. Ya, Ya. kami kok. Kalau pembaginya seperempatnya, ini 1 miliwatt, ini seperempat miliwatt, berapa dB ini? 6 ya? Ya. Jadi ini sih minus 6 dB, minus 6 dB. Sehingga di power splitter saya itu tertulis, ya, bisa ambil yang ada tulisannya, betul itu yang nggak ada tulisannya. 4 giga. Terakhir pas TA-nya selesai, alatnya kamu serahin ke lab ya, nanti mau saya pakai untuk praktikum mahasiswa yang kemarin yang baru lulus. Ya Pak, tapi kan ini belum di casing Pak, saya buat di casing dulu ya Pak ya, nanti baru saya serahkan. Itu ceritanya. Perjalanan, bebas masalahnya saya tanda tangan, berarti kan bebas dari saya ya. Sudah lah, sampai wisuda nggak diserahkan lagi ya. Gitu. Tapi saya kan nggak bisa memaksa, karena kan alatnya punya dia. Kalau dia mau serahkan syukur gitu ya, bisa kepakai di sini dan ibadah juga bagi dia. Kalau dia nggak ya juga nggak ada masalah, nggak diserahkan. Itu sampai 2,4 giga, dia pembagi 3, di sini 3, di sini 3. Mulai dari frekuensi 10 mega sampai 2,4 giga tetap. Ya, bagus. Itu. Sudah tahu nanti tahun ini ada yang membuat sampai 10 giga, bagus sekali. Ya. Power splitter. Paham dia? Nah ini ada tulisannya. Jadi kalau kalian TA barangnya itu kecil, ada speknya, ini yang disebut spek. Speknya itu di sini. Kalau ada kodenya ya, kodenya 490T dari pabrikan Schaeffler. Dia fungsinya power divider, tertulis di situ. 50 ohm. Berarti impedansi di 3 titik ini 50 ohm. Di sini 50, di sini 50, di sini 50. Matching impedansi. Yang TA biasanya gitu ya. Jadi kalau diukur itu di sini 3, minus 3, di sini minus 7 gitu. Nah, jadi kita cari supaya impedansinya sama. Ini 50 ohm, 50 ohm, udah tertulisnya. Satu ya, speknya. Kedua, dia ini membagi seperempat. Jadi tertulis di sini 6 dB. Berarti dia pembaginya adalah seperempat. Tertulis di sini. Mudah-mudahan nanti ada yang ini tertulis 50 ohm, 6 dB, ya, 1 watt. Berarti daya maksimum yang dia bisa tahan kalau ada masukin input itu sampai 1 watt. Dia bisa bekerja dari frekuensi di sini DC sampai 2000 MHz. Nah, kalau kalian TA ke saya itu yang saya tuntut. Kalau itu jalan ya saya nggak peduli. Ya kita ukur yuk kita ukur bareng-bareng ya. Nanti kalian ukur gitu ya. Ukur masukin frekuensi. Tertulis misalkan DC sampai 2000 mega. Kalau dia sudah tercapai ya sudah. Atau dia nulis di sini DC misalkan ya 10 mega, 100 mega sampai 10 ada masalah bisa. Tapi itu disebut spek yang kita inginkan. Tulis. Selesai nih. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu kalau saya masukin 3 di sini karena pembagi 2, satunya saya masukin ke alat yang akan saya ukur, satunya untuk melihat hasil input yang masuk. Kalau pakai osiloskop tadi nggak bisa saya capit pakai kabel gitu, nggak bisa, nggak harus itu. Paham di sini ya. Satu lagi ada namanya RF combiner. Jadi lawan dari splitter atau divider atau combiner. Kalau saya membuat amplifier, karena amplifier di radio atau TV komersial itu dayanya tuh ribuan watt, misalkan 3 kilowatt. Nah, gimana membuatnya bisa pakai satu transistor? Nggak bisa. Caranya adalah yang splitter di sini kita bagi 2 tadi, atau bagi 2 atau bagi berapa? Kita buat lagi combinernya, kita gabung lagi gitu.
yang di sini amplifier yang di sini kita masuk situ, amplifier yang di sini kita masukkan itu. Kalau dia sini 100 dB, di sini 100 dB, berarti gabungannya karena ini di sini. Kalau ini setengah, berarti di sini 100, berarti di sini pasti 200 ya. Kalau watt aja lah, kalau dB susah. Kalau ini 10 watt, di sini berarti akan jadi 20 watt. Kalau ini 1 kilowatt, di sini berarti 6 kilowatt. Itu combiner. Menarik, tapi combiner belum ada yang buat. Kalau ada yang kalau splitter udah. Combiner. Sehingga orang kok bisa membuat amplifier yang dayanya sampai ribuan watt seperti itu. Combine bisa beberapa. Ya. Oke, jelas power splitter fungsinya untuk apa? Baca? Ya. Baru saya pasang inputnya dari sinyal generator frekuensi yang saya akan mainkan. Ini daya, ini akan saya mainkan frekuensinya, dayanya, PI-nya saya kasih misalkan adalah 3 dBm, sehingga di sini 0 dBm. Yang terbaca di alat saya juga 0 dBm. Saya masukkan ke amplifier. Karena di sini menguatkan besar, maka daya itu akan jauh lebih besar. Saya pasang alternatornya kayak lihat, bisa baca. Itu cara pengukuran. G sebagai fungsi dari PIN-nya konstan. Berikutnya kebalikannya, PIN-nya berubah, frekuensinya tetap. Pasang aja frekuensi di sini 500 kilo, misal 500 mega. Dayanya saya ubah-ubah. Misalkan PI-nya saya ini periksa mulai dari minus 10 dBm sampai plus 10 dBm. Kalau 10 dBm kayaknya saya nggak berani karena di sini jangan lebih dari 10 ya. Ya, jadi saya pasang 5 aja ya, 5. Tapi yang masuk ke sini 5. Ya, plus 5 itu di sini. Plus 5 itu di sini, berarti di sini berapa? Yang masuk ke ininya 5. Yang saya baca 5. Di sini kan tadi kalau kita berbicara dB tinggal dikurang atau ditambah. Kalau ke sana berkurang 3 dB, berarti di sini 8 dikurang 3 berarti 5. Kan berarti harus di sini juga 5. Ya. Jadi jangan sampai ya kadang-kadang kalau sudah lelah saya juga nggak koreksi terus gitu ya, tiba-tiba 10 dBm barangnya tinggal 1 ya, mahal juga nih. Ada 2, nggak tahu kenapa polban itu hanya dikasih 2 dulunya ya, tapi tinggal 1 ini. Kalau ini rusak, berartilah praktikum mulai dari angkatan ini sampai ke angkatan berikutnya. Belum tentu kita order setahun 2 tahun akan datang. Makanya kalau ujian yang di sini ada kadang-kadang mahasiswa itu langsung cek hidupkan sana alatnya. Pada perintah saya jangan menghidupkan, jadi dia udah rangkai semua ini, jangan menghidupkan daya ini sebelum saya periksa karena dia udah singkat waktu, kadang-kadang dia hidupkan, kemungkinan ini akan rusak. Saya nggak mau periksa sama sekali, sudah kamu keluar, nah jamin itu karena barangnya tinggal 1. Nah sekarang sudah saya rakit nih, berarti dari hasil yang saya coba itu akan saya ukur pakai voltmeter. Adalah hasil pengukuran. Ini hasil pengukurannya kita buat tabel. Tadi daya inputnya kita buat konstan, misalkan 5 dBm lah, boleh ya, plus 5 dBm. Kita ingin ngamatin di situ. Frekuensi input saya ubah 10 mega, 20 mega dan seterusnya sampai 900 mega. Kenapa sampai 900? Karena alat ukur sinyal generatornya hanya sampai 990. Kalau kemarin saya masih sempat nyoba sampai 1500 mega, walaupun spek amplifiernya sampai 1 giga. Nah ini ambil 15 data ini, 15 data ya. Pak ininya gimana stepnya? Ya bebas saja. Misalkan ini 10, 20, ini 50,
100, 200 dan seterusnya bebas. Nanti akan timbul permasalahannya waktu data ini kita olah. PI-nya berubah, PO-nya kita ukur berapa, dan PO protein itu adalah gain. Ya. Gain itu PO per PI. Kalau saya berbicara dalam watt atau miliwatt. Tapi kalau saya berbicaranya dalam dB, maka gain itu adalah PO dalam dB dikurangi PI dalam dB. Ya, jangan kalian bagi lagi. Nah, dalam ujian masih ada yang membagi hasil dB itu dibagi menjadi, karena dB itu logaritma itu tambah atau kurang. Log A per log B itu sama dengan log A dikurangi dengan log B. Kan itu ya. Itu harus pahami. Nah, nanti kalau PI-nya dapat 5 dBm, misalkan di sini 20 dBm, maka 20 dikurangi 5 itu gainnya. Apakah ini data ini sampai 900 mega? Karena tadi saya fungsinya adalah gain sebagai fungsi dari frekuensi input pada saat ada yang input constant, maka data hasil praktikum ini harus saya buat menjadi laporan praktikum. Yaitu ini harus saya konversi menjadi kurva ya. Laporan dalam bentuk apa? Nah, ini kurvanya itu. Ini adalah gain dalam dB. Kenapa dalam dB nggak dalam dBm? Gainnya. Kenapa gainnya dalam dB? Enggak kalian tulis gainnya dalam dBm. Kalau di sidang kita tanya. Kalau di praktikumnya. Karena kalau dB itu rasio A dibanding dengan B, ya walaupun dia sama, misalkan yang satunya dB, yang satunya dBm, ya sama, itu perbandingan rasio. Ya, ini PI-nya dalam dBm, PO-nya dalam dBm, maka gain-nya itu rasionya kan dBm-nya kan kecoret. Ya, satuannya begitu. Jadi nanti di teori pasti dijelaskan oleh Pak Sukis. Kenapa? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Bisa lanjutin. Nah, tadi ZHL 10.2 ini amplifiernya itu, ya, kita coba ya. ZHL ini ZHL 28, ZHL 28. Nah, ya. Kenapa ini? Supaya kita punya pembanding. ZHL 28 ini sebut jangan dulu cepat. Itu nanti kalian akan punya data, ya, data dia misalkan hubungannya itu di sini gain terhadap frekuensi itu kayak gini misalkan idealnya. Jadi mau frekuensi rendah 10 mega sampai frekuensi 1 giga, keinginan orang itu ya sama, penguatannya segitu. Bahkan yang watt 30 dB ya 30 dB semua. Ini tuh kalau nggak salah 20 sampai 30 dB. 30 dB semua. Pas kalian praktikum enggak. Data ada dari hasil praktikum, nanti ya, atau dari hasil PA. Nah, misalkan dapatnya seperti itu. Inilah yang kita sebut karakteristik dari amplifier yang kita uji. Kalau yang merah ideal. Nah, tadi kan pertanyaannya, Pak, ini stepnya gimana? Saya bilang ya ambil aja belakang. Waktu kalian dapat itu kan diperhatikan, tiba-tiba data ini Pak sebenarnya di sini, ya ternyata datanya itu. Nah, misalkan ini di 300 MHz. Apa yang harus kita lakukan? Di daerah situ diulang lagi.
Ya, mungkin salah ngukur, mungkin konektornya lepas, macam-macam, power supply-nya mati. Nah itu dicoba lagi. Dekati lagi yang 300 tadi misalkan dengan 250. Kalau udah didekati berkali-kali hasilnya gitu, ya itulah hasilnya. Tapi biasanya salah ngukur, ya salah membaca. Saya 8, jadi bebas-bebas. Yang saya tahunya ini dari 10 mega sampai 1 mega. Yang saya terima sebagai laporan dari mahasiswa ya ini yang kurva itu. Yang saya terima sebagai jurnal ya ini. Ya, jurnal itu di laporan. Nah, selesai kita sudah sampai di situ. Baru nanti kan dari laporan praktikum tuh pasti ada yang kita sebut bagian itu kesimpulan, saran, kemudian satu lagi itu datasheet yang mendukung. Mulai sekarang datasheetnya jangan dibuat sembarang, daftar pustakanya ya, buat menggunakan referensi untuk tulisan betul. Jadi kita sudah belajar di situ. Nah, ternyata seperti itu. Ya, misalkan dapat yang pada sini kita simpulkan bahwa pada frekuensi misalkan penguatan, kesimpulan penguat amplifier saya tidak linear di setiap frekuensi. Terdapat penurunan penguatan pada frekuensi misalkan 600 sampai 800 itu kesimpulan praktikum. Kalau terjadi seperti itu. Terus satu lagi, apakah saya perlu saran? Nah, kita perlu saran nggak membuat saran? Nah, kalau analisa teorinya berdasarkan datasheet harus yang merah, punya saya jauh menyimpang, berarti ada yang salah nih. Nanti kita coba ternyata kabel ini kalau saya ubah frekuensinya, dia ngeredamnya berubah-ubah. Nah, saran saya, misalkan saran kita di situ untuk pengukuran untuk yang orang yang selanjutnya atau pengukuran selanjutnya sebaiknya impedansi kabel yang digunakan diukur terlebih dahulu. Karena kabelnya memang mungkin di sini dia bagus terus samanya, tiba-tiba di frekuensi tertentu dia anjlok juga. Di frekuensi lebih tinggi naik lagi dia. Nanti kita coba ternyata kabel punya karakteristik seperti itu. Itu saran. Apakah di setiap kegiatan perlu saran di TA? Laporan. Belum tentu. Kalau hasil pengukuran saya sudah sama dengan yang merah ini, kurvanya berikut, saya tidak perlu saran lagi, karena memang sudah perfect kok. Ya, perlu. Paling kalau supaya nggak kosong kita ini untuk disarankan untuk yang akan menggunakan TA selanjutnya sebaiknya frekuensinya dinaikkan, misalkan ya sampai 10 giga. Nah, ya seperti itulah. Jadi ini hasil ini di data pengukuran atau di jurnal, kurva ini masuk di laporan, tapi kalau sempat ada waktu kurvanya masukkan juga di jurnal. Paham ini? Kita demo. Nah, yang satunya juga sama ya, tinggal mengubah tadi PI-nya berubah, sekarang PI-nya dibuat konstan, daya ini yang diatur. Kemudian untuk itu kurvanya akan ada seperti ini. Boleh PO, boleh gain. Sekarang saya ambil terhadap PO aja. Daya inputnya misalkan mulai dari 0 sampai, kalau minus boleh, bila minusnya 0 berarti di sini ya. Kalau misalnya di sini mulai dari 0 sampai misalkan 10 dBm, ini PI-nya ya. Ini daya outputnya PO dalam dBm juga kita gambarkan. Berarti waktu saya menggambarkan ini tabelnya hampir sama dengan itu. Tapi di tabel tinggal mengganti ini PI, ini PO, ini gain, ini FI yang berubah ya. 0 dBm kira-kira outputnya 0 nggak? 0 dBm. Kalau input 0 dBm 0 dBm bukan berarti inputnya 0.
0 dm itu sama dengan 1 miliwatt. Berarti sudah ada input. Berarti kalau masuk ke amplifier di sini pasti ada outputnya. Mungkin di situ. Ya. 1 dBm naik lagi dia. 2 dBm, inputnya 3 dBm. Ya, 1, 2, 3, 1. Ini kita gambarkan terus. Ya. Amplifier yang bagus dia ini ya, kalau 1 dBm segitu, 2 dBm segitu. Tapi mungkin saja amplifier saya ini nggak linear. Nah, seperti itu kan ya. Nggak usah kalian bagus-bagusin ya, memang seperti itu hasilnya. Nah, saya nggak bisa sampai 10 dBm karena tinggal satu. Jadi kalau saya naikin itu sampai 10 dBm sebenarnya setiap sekali kenaikan input 10 unit, misalkan 10 nya di sini ya. Setiap kali saya naikkan input jadi 11, output itu bukan naik, turun. Nah, dia akan terkompresi, akan turun itu, turun terus. Turunnya adalah 1 dB setiap kenaikan input. Nah ini 1 dB turunnya. Misalkan outputnya tadi 19 dB di sini, ini jadi 18, gitu ya. Turun dia 1 dB. Titik ini kita sebut adalah 1 dB compression, terkompresi 1 dB. Kalau di datasheet tertulisnya ini titik 1P, datasheet 1P atau 1 dB. Amplifier apapun standar pasti ada pelatih. Ingat, di situ batasnya. Kalau saya naikin input dia pasti turun. Terus nggak akan naik lagi sampai dia rusak, ya di sana. Itu 1 dB compression, ya, titik terkompresi 1 dB. Keinginan linear tadi yang merah, kenyataannya enggak. Saya belum pernah dapat baik yang terhadap perubahan frekuensi maupun terhadap perubahan daya input itu memang betul-betul rata. Baik dulu yang membuat penguat televisi, penguat sinyal TV di 640 MHz maupun kemarin yang membuat penguat daya di 2,4 GB dan satu lagi di 9 GB. Nggak ada yang linear, malah lebih hancur dapatnya. Kadang-kadang di sini ada turun sekali, naik lagi juga. Memang karakteristiknya seperti itu. Tinggal nanti saya alat berikutnya mau bekerja di mana. Kalau dia di 10 mega, ya saya berusaha di 10 mega itu betul-betul bagus. Misalkan akan saya pakai untuk radar wifi. Radar wifi itu di 2,4 giga. Tapi di titik itu harus saya buat semaksimal mungkin. Itu untuk TA atau untuk TKM. Kira-kira itu ada pertanyaan? Nih. Ada? Ya, kita demokan aja dulu ya. Satu itu biar kita nggak jenuh. Ya, karena udah siang itu biasanya mata juga ikut jenuh ya.